Perkenalkan, nama saya Michelle Cornelia Kristianta dari kelas 12 IPS 1 dengan nomor absen 17 di SMA Negeri 4 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat negara kesatuan serta hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang merdeka karena perjuangan dari seluruh rakyatnya. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan hasil persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI agar dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada hari ini, kita akan membahas tentang hakikat atau arti persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, kita akan membahas tentang hakikat negara kesatuan. Negara kesatuan itu adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan atau disebut juga unitarisme yang dikemukakan oleh para ahli yang berbeda-beda. Di antaranya ada C.F. Strong, ada Abu Daud Busroh, serta Kusnadi dan H. Ibrahim. Pengertian negara kesatuan menurut C.F. Strong sendiri adalah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Yang kedua, pengertian negara kesatuan menurut Abu Daud Busroh, yaitu suatu negara yang bersifat tunggal atau tidak terbagi menjadi beberapa negara, yang maksudnya adalah negara hanya satu atau tidak ada negara lain yang tergabung dalam negara tersebut. Dan yang terakhir, pengertian negara kesatuan menurut Kusnadi dan H. Ibrahim adalah negara kesatuan yang terbentuk sebagai satu negara saja dan tidak terdapat negara lain di dalamnya, di mana kedaulatannya tidak terbagi-bagi dengan negara lainnya. Berdasarkan teori dari para ahli-ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara kesatuan adalah negara yang memiliki kedaulatan yang tidak terbagi-bagi dengan negara lainnya. Suatu bentuk negara pasti memiliki beberapa karakteristik yang menonjol untuk membedakannya dengan yang lain. Hal tersebut sama halnya dengan negara unitarisme atau negara kesatuan. Beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari negara kesatuan yang pertama adalah hanya memiliki satu UUD yang mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh para menteri. Yang ketiga, hanya memiliki satu lembaga MPR dan DPR yang mempunyai beberapa perwakilan di daerah. Yang keempat, ada wilayahnya terbagi atas daerah-daerah. Dan yang terakhir, menganut sistem sentralisasi pusat dan sistem sentralisasi daerah. Negara kesatuan sentralisasi adalah negara dengan seluruh persoalannya di setiap daerah diatur dan diurus secara langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai koordinator, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah. Negara kesatuan ini dapat dibagi menjadi dua macam. Jenis negara yang pertama adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan yang kedua adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Adapun kelebihan dan juga kekurangan negara kesatuan sentralisasi. Yang pertama, kelebihannya ada 3, yaitu keseragaman peraturan di semua wilayah atau universitas. Yang kedua, adanya kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang membuatnya. Dan yang ketiga, pendapatan dapat dialokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai kebutuhan. Sedangkan kekurangan negara desentralisasi ada 5, yaitu yang pertama, kinerja pemerintahan lambat karena luasnya dan banyaknya daerah otonomi yang harus diurus. Yang kedua, peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di daerah sering tidak sinkron, terutama bagi negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan kondisi geografi. Yang ketiga, pemerintah daerah menjadi pasif dan kurang inisiatif. Yang keempat, peran masyarakat daerah sangat kurang. Yang terakhir, sering terjadi keterlambatan respon dari pemerintah pusat karena pekerjaan pemerintah yang sangat menumpuk. Kita beralih membahas tentang negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah negara yang daerahnya diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam bentuk negara ini terdapat parlemen di setiap daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini ada 5 kelebihan, yaitu yang pertama, pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. Yang kedua, peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri. Yang ketiga, tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat. Yang kelima, penghematan biaya karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.
Sedangkan kekurangan dari negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini ada 3, yaitu yang pertama, terjadi ketidakseragaman peraturan dan juga kebijakan, terutama antara pusat dan daerah maupun dengan daerah lain. Yang kedua, pembangunan tidak merata, dan yang terakhir, membutuhkan biaya yang sangat besar. Sekarang kita akan masuk ke dalam hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Dan berdasarkan pasal tersebut, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bentuk pemerintahan dibedakan menjadi 2, yaitu monarki atau kerajaan dan juga republik. Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Dalam pasal 37 ayat 5 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Setiap negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada beberapa ciri khas yang dimiliki Indonesia sebagai negara kesatuan yang membuatnya berbeda dari negara lainnya. Cita-cita dan tujuan NKRI terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Cita-cita NKRI adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Tujuan NKRI ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat yang isinya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, untuk mewujudkan tujuan negara telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Yang pertama ada di dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Yang kedua ada dalam pasal 33 dan 34 UUD NRI tahun 1945. NKRI ini memiliki keunggulan di berbagai bidang. Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita biasa ketahui dengan NKRI. Kita akan membahas tentang keunggulan NKRI dalam berbagai bidang ataupun dimensi kehidupan berbangsa dan juga negara. Yang pertama ada di bidang ideologi. Keunggulan NKRI di bidang ideologi yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia cukup kuat dan teruji serta berbeda dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, di bidang politik. Keunggulan NKRI di bidang politik, bangsa Indonesia mengedepankan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil rakyat dari partai-partai politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Keunggulan NKRI di bidang ekonomi sendiri yaitu letak geografis Indonesia yang strategis. Yang keempat, ada di bidang sosial budaya. Keunggulan NKRI di bidang sosial budaya yaitu Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu suku, ras, budaya, dan juga adat istiadat dapat dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang terakhir ada di bidang pertahanan dan juga keamanan. Keunggulan NKRI di bidang pertahanan dan juga keamanan yaitu doktrin Hankamrata sebagai strategi dari Hankamnas yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah doktrin dasar yang digali, dikembangkan dari hasil pengalamannya dalam memperjuangkan, merebut dan mengisi kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekian penjelasan saya tentang hakikat negara kesatuan dan hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Michelle Cornelia Kristianta. Terima kasih.